Di sini sebagai aksi nyata saya sebagai penerapan budaya positif, saya akan berbagi kepada Bapak Ibu semua. Oke, sebelumnya Bapak Ibu, saya akan menyapa dengan sebutan SD kita ya, SD 1 Sirnagali. Jika saya menyebutkan SD 1 Sirnagali, gimana biasanya? Luar biasa. Oke, SD 1 Sirnagali luar biasa. Oke, di sini saya sudah membuat tentang budaya positif. Kami dari pendidikan guru penggerak telah membuat budaya positif. Saya sendiri Sri Lestari dari SD 1 Sirnagali dan pada tanggal hari ini 28 Mei 2024. Lanjut. Ini adalah yang akan kita bahas pada siang hari ini, konsep inti budaya positif. Sebelum melanjutkan ke yang lebih jauh, saya mau bertanya, apa sih yang ada di benak Bapak Ibu ini tentang budaya positif? Pak? Kebiasaan yang bagus. Kebiasaan yang bagus, Ibu mungkin? Sama. Pak? Sama. Apa? Boleh, Ibu? Apa? Mungkin Bisa jadi menerapkan kedisiplinan. menerapkan kedisiplinan. Ada lagi? Perilaku baik setiap harinya. Perilaku baik setiap hari. Oke. Benar semua, itulah yang dinamakan budaya positif. Jadi di sini berkaitan tentang kedisiplinan. Yang pertama, di sini ada perubahan paradigma positif. Yang kedua ada disiplin positif. Yang ketiga ada nilai-nilai kebajikan. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima motivasi perilaku manusia. Yang keenam posisi kontrol guru. Yang ketujuh keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Kita lanjut ke pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, yaitu berpusat pada murid, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan, yaitu profil pelajar Pancasila. Kita sudah menerapkannya ya Bapak Ibu ya di kelas ya. Yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global, tentunya karena kita banyak suku, banyak budaya. Walaupun kita mungkin memberikan atau mengajarkan budaya-budaya, mungkin kita mengenalkan dari budaya luar, tetapi kita juga tetap mempertahankan budaya-budaya kita seperti itu. Yang selanjutnya ada gotong royong, reaktif, bernalar kritis, dan mandiri. Itulah yang berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Ada beberapa ilusi. Ilusi yang pertama bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Tapi apakah itu memang bermanfaat ketika kita memberi penghargaan kepada murid seperti itu? Kira-kira ada dari Bapak Ibu yang bisa menceritakan ilustrasi ini? Mungkin Bu Siska? Gimana kalau menurut Bu Siska tentang ilustrasi bahwa semua penguatan positif efektif ini bermanfaat? Terima kasih atas waktunya. Baik, saya akan menanggapi tentang ilustrasi yang ada di depan. Menurut saya tidak semua penghargaan itu berdampak positif. Jadi ada kalanya sebuah reward atau penghargaan itu justru menjadi beban.
Itu menurut saya. Yang saya pahami selama ini seperti itu. Jadi sekali lagi intinya bahwa setiap penghargaan itu tidak semestinya berdampak positif bagi yang diberi penghargaan. Begitu. Terima kasih, karena di dalam diri manusia itu ada unsur ya Bu ya, ada unsur ekstrinsik dan ada unsur intrinsik. Kalau bisa kita membangun anak itu dengan unsur intrinsik apa yang ada di dalam diri anak, betul sekali. Yang kedua, ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Gimana ini Pak Sakti? Boleh? Gimana? Terima kasih. Menurut saya, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter salah, tidak benar. Tergantung kepada masa. Kalau sekarang mungkin ini sudah tidak bisa dipakai lagi secara seperti itu. Tapi dulu cara seperti ini mungkin bisa. Tetapi untuk saat ini, kritik kemudian membuat rasa orang lain bersalah atau bersalah itu tidak akan membuat seorang menjadi berkarakter. Oke, terima kasih. Berarti intinya kita itu mendidik anak sesuai zaman dan alamnya, begitu ya Pak ya? Betul sekali. Yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Mungkin dari Bapak Ibu pemaksa, Pak Sunadi, gimana? Baik. Terima kasih. Menurut saya kalau sebagai orang yang sudah dewasa, pemikirannya lebih jauh ke depan, itu sudah tidak boleh memaksa kepada anak itu. Misalnya anak mempunyai pribadi yang seperti ini, kemudian ditekankan harus bertindak seperti ini, itu tidak. Menurut saya kurang pas. Iya, betul sekali. Belum tentu orang dewasa itu memang jalan pikirannya itu baik seperti itu ya. Berarti inilah yang dinamakan miskonsepsi tentang teori kontrol. Berarti apa yang dilakukan itu memang tidak baik. Walaupun kita memberikan penghargaan itu, terus kita mengkritik, membuat rasa bersalah ataupun berpihak, mungkin kita lebih dewasa itu kurang baik. Oke, next kita ke selanjutnya. Di sini merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Pada faktanya di sini untuk respon untuk semua ya, realitanya kebutuhan kita sama, tetapi pada teori kontrolnya bahwa kebutuhan kita itu berbeda. Benar sekali ya Bapak Ibu ya. Kalau mungkin di dunia menyatakan kita itu sama, tapi di dalam teori kontrol kita ternyata memang kebutuhan kita berbeda seperti itu. Kita sebagai guru pun seperti itu ya Pak ya. Faktanya kita memang berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran berbeda. Tuh, berarti ketika anak melakukan sesuatu, mungkin di pandangan saya A, tapi di pandangan Bapak Ibu bisa B, seperti itu. Selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, seperti itu. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan, seperti anak tidak datang tepat waktu. Mungkin anak itu punya alasannya tidak datang tepat waktu, seperti itu. Jadi ketika orang-orang melakukan sesuatu hal itu punya alasannya, punya tujuannya. Yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya, faktanya hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita, seperti itu. Yang selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda atau kita tidak bisa mengontrol orang lain, itu faktanya. Untuk selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Untuk selanjutnya, model berpikir menang dan kalah. Teori kontrolnya, model berpikir menang-menang, seperti itu. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, ketika kita memberikan
Jawabannya, dan itu benar sekali, disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya adalah belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, di sini disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan. Tadi yang dikatakan Siska, mengadakan penghargaan ataupun reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Tadi kembali lagi ke nilai-nilai kebajikan, yaitu tadi ada beriman, berkebinekaan global, seperti itu. Tapi anak-anak itu melakukannya di dalam dirinya masing-masing, bukan karena paksaan. Seperti itu. Nilai-nilai kebajikan di sini nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas itu dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi di sini ada beberapa teori. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Di sana ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar tertib, kritis, dan kreatif. Menurut Ibo Primary Youth Program atau PYP mengatakan bahwa di sini nilai-nilai kebajikannya yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Terus menurut 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation IHV, yaitu yang pertama, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Intinya dari beberapa pendapat di sini, dia adalah satu kesatuan. Gimana? Benar ini adalah satu kesatuan atau ada perbedaan, Bapak Ibu? Karena mungkin di dalam profil pelajar Pancasila itu mencakup yang lebih ringkas. Gimana, Pak? Ya, menurut saya contoh nilai kebajikan institusi dan organisasi yang dua, Ipo Primary Youth, kemudian Indonesia Heritage Foundation, itu kedua-dua nilai kebajikan itu sudah terpaktub di dalam profil pelajar Pancasila. Jadi intinya kedua kebijakan institusi itu sudah ada di profil pelajar Pancasila. Jadi kalaupun misalnya kita mempelajari kedua itu dengan mempelajari yang profil pelajar Pancasila saja sudah cukup. Terima kasih Bapak Sakir. Kita naik ke selanjutnya. Di sini ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Itu kebutuhan dasar manusia. Di sini menurut Dr. William Glasser dibagi menjadi 5. Yang pertama, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima. Yang pertama adalah tadi bertahan hidup ya. Penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Apabila dari kelima ini tidak
terpenuhi, maka orang itu akan melakukan hal yang mungkin di luar nalar mereka. Contoh, anak melakukan sesuatu hal, berarti anak itu mungkin tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya seperti itu. Anak berbuat merebut jajan, mungkin ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi seperti itu. Contoh di sini penguasaan. Anak berkata, wah, aku hebat, bisa mengerjakan tugas ibu guru. Berarti di situ adalah penguasaan. Kesenangan. Di sini berkaitan dengan anak, di mana dia mengikuti pembelajaran itu memang secara dirinya sendiri, bukan karena paksaan. Senang, saya bisa belajar dengan ibu guru, saya bisa mewarnai dengan senang, seperti itu. Terus kasih sayang, mungkin ada anak yang berlari, terus saya kejar, nah dia berkata, akhirnya Bu Sri ini mengejar aku. Begitu, berarti dia adalah kasih sayang yang muncul seperti itu. Terus ada kebebasan. Saya bosan di kelas terus, saya ingin mungkin di luar dan sebagainya. Berarti anak itu menginginkan kebebasan seperti itu. Maka ketika ada anak yang berbuat sesuatu hal itu, kita sebagai guru berarti ada memang dari anak itu yang kebutuhan dasarnya memang tidak terpenuhi seperti itu. Mungkin ada pendapat dari Bapak Ibu semua, dimana kalau kira-kira anak melakukan kesalahan itu, kebutuhan apa kira-kira yang tidak terpenuhi seperti itu? Mungkin bisa memberi contoh, Bu Siska? Oke, terima kasih. Menurut saya, ketika seorang anak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang semestinya, itu berarti ada salah satu yang tidak terpenuhi. Seperti contoh di kelas umpamanya, anak tidak konsentrasi dalam belajar, berarti dalam hal 5 kebutuhan itu kesenangan yang tidak terpenuhi. Artinya ketika pembelajaran, kenapa kita sekarang dituntut untuk melakukan atau membuat perangkat pembelajaran itu pembelajaran yang berdiferensiasi. Artinya kita melakukan pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan anak. Nah, lari ke 5 kebutuhan dasar ini sebelum kita lari ke pembelajaran diferensiasi, salah satunya itu kesenangan. Kita dituntut untuk membuat perangkat pembelajaran sesuai kebutuhan. Artinya anak ketika pengen dia hobinya membuat video atau dia menggambar, maka kita harus turuti, kita harus penuhi kebutuhan 5 dasar itu, yaitu kesenangan. Berikan dia kesenangan, itu salah satunya kesenangan. Nah, untuk penguasaan, berikan dia kepercayaan menjadi pemimpin di kelompoknya, itu penguasaan. Nah, kasih sayang berarti ketika anak itu ribut, berarti dia butuh kasih sayang. Artinya kita kan menuju ke kelompoknya, itu yang kasih sayang. Itu contohnya menurut saya. Nah, untuk kebebasan, berikan dia bebas berkreasi sehingga kebutuhan dasarnya yang 5 itu terpenuhi, yaitu kebebasan. Bertahan hidup tentunya itu udah sehari-hari dan dibekali dari rumah. Itu saja menurut saya. Terima kasih Bu Sri. Ya, terima kasih Bu Siska. Berarti ini berkaitan dengan pembelajaran yang dimana kita memetakan anak seperti itu ya Bu. Mungkin anak pada pembelajaran itu senang kinestetik, mungkin auditory, terus yang satu lagi visual seperti itu. Oke, lanjut. Motivasi perilaku manusia. Di sini tadi ya Bapak Ibu sudah saya singgung-singgung di awal tadi bahwa motivasi perilaku manusia ini ada 2 macam, yaitu melalui unsur intrinsik dan unsur eksplisit. Yang di sini pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada anak melakukan kesalahan, terus dipanggil di kantor. Nah, karena dia mungkin tak
Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Di sini maksudnya anak itu berbuat sesuatu, tetapi anak itu menginginkan suatu penghargaan yang mungkin diinginkan dari guru atau teman dan sebagainya. Contoh nih dari kita sendiri nih, umpamanya saya tuh datang pagi-pagi sekali ya, tapi keinginan itu hanya pengen dipuji oleh kepala sekolah seperti itu. Itu berarti kan unsurnya bukan dari dalam diri saya, tapi pengen mendapatkan pujian seperti itu. Saya menghias kelas saya supaya saya dapat pujian dari teman-teman saya. Oh, itu yang tidak benar. Ternyata larinya ke untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika saya melakukan apapun itu yang timbul dalam diri saya, bukan karena saya ingin dilihat teman-teman saya baik, saya ingin dilihat kepala sekolah yang baik. Seperti itu kita tanamkan ke murid-murid kita. Murid-murid kita itu berbuat sesuatu, tetapi dia berbuat sesuatunya dalam diri mereka masing-masing seperti itu. Itu adalah munculnya dalam diri unsur intrinsik. Ya, Bapak Ibu, mari dari hari ini untuk yang seterusnya kita terapkan seperti itu. Oke. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Nih, yang pertama hukuman. Ternyata hukuman itu menyakitkan, tidak nyaman. Murid takut, sifatnya memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, dan murid menjadi rendah diri. Dalam rendah diri di sini dia itu tidak berani seperti itu mengungkapkan apa yang ada di pikiran mereka, apa yang di benak mereka seperti itu. Terus penghargaan di sini tidak efektif, merusak hubungan, adanya sifat iri dari satu anak ke anak yang lain, mematikan kreativitas. Kita suruh gambar, tapi ada anak yang bagus kita beri penghargaan. Nah, anak yang lain besoknya tidak akan menggambar lagi, males. Anak saya juga nggak diberi penghargaan, mungkin seperti itu ya Bu ya. Terus dia aja yang diberi penghargaan, saya pun tidak. Nah, berarti anak itu menggambarnya hanya ingin mendapat penghargaan, bukan dari dalam dirinya itu seperti itu. Terus menghukum dengan sistem ranking. Maka dari itu benar sekali Bapak Ibu, kita sebagai guru setidaknya memang bagus ketika tidak menuliskan ranking di dalam lapor. Karena di sana ketika dilihat dari wali murid yang lain, mungkin ada perasaan kebanggaan dari Bapak Ibu mereka tersendiri. Anakku ini memang pinter kan? Nah, jadi ada rasa sombongnya muncul seperti itu. Terus selanjutnya gimana yang tidak ranking? Dia akan terbawa kepada yang ranking. Maka rasa mungkin ada putus asa. Apakah anakku yang tidak pinter? Apakah saya membimbingnya kurang seperti itu? Jadi sistem ranking ini mari kita nanti musyawarahkan bersama-sama untuk kedepannya dan ke yang lebih baik. Terus yang selanjutnya adalah merampas hak menghargai dirinya. Ketika kita menyuruh anak dan kita menyiapkan suatu penghargaan, ketika ada anak yang tidak mendapat penghargaan, maka dia akan merasa rendah diri tadi. Saya berarti tidak melakukan hal itu hanya buat sia-sia saja ketika tidak mendapat penghargaan. Tapi kalau dilakukan di dalam dirinya, itu ketika kita tidak mendapat penghargaan ataupun tidak, dia akan tetap semangat seperti itu. Mungkin ada yang akan bercerita atau memberi contoh bagaimana sih ketika memberi hukuman dan anak itu jadinya seperti ini. Ada mungkin Bapak Ibu ada cerita dari kelasnya, mungkin di kelas yang tidak saya ketahui. Sarti, ada? Saya justru tertarik dengan
mengenai identitas gagal yang penghargaan. Menurut saya poin-poin yang ada di situ memang benar adanya, tetapi pada kenyataannya itu tidak semuanya benar. Contohnya begini, penghargaan di dalam kelas seolah-olah sekarang di nomor sekian kan, artinya untuk menumbuhkan disiplin positif itu penghargaan jadi sedemikian salah. Tetapi pada kenyataannya kita lihat di luar, di lapangan, di dunia yang sesungguhnya, ketika mereka nanti dewasa, penghargaan itu ada. Contoh dalam setiap kompetisi itu ada peringkat 1, peringkat 2, juara 1, juara 2. Nah, kemudian kalau kemudian penghargaan ini dianggap salah oleh kita, terus bagaimana dengan kenyataan yang terjadi di luar? Oke, saya akan menjawab dari apa yang disampaikan Pak Hatim begini. Saya pernah mengajukan pertanyaan itu kepada teman saya yang sudah lulus, yang sudah banyak ilmunya, mungkin dia sudah mengerti seperti itu. Maka saya tanyakan hal yang ditanyakan Pak Hatim kepada saya begini jawabannya. Kenapa di luar itu tetap diadakan penghargaan seperti itu ya? Karena kalau di luar itu sistemnya kompetisi dan dari masing-masing berbagai lembaga. Tapi di sana kan tidak ada sifatnya mendidik. Kalau itu dilakukan di sekolah, kita kan guru. Sifat kita mendidik, tidak membedakan satu dan yang lain. Itu karena kita kalau di sekolah itu di dalam lembaga, berbeda sama kompetisi yang ada di luar sekolah. Seperti itu Pak. Sifatnya kalau di dalam ini resmi, kita mendidik, tidak membedakan anak satu dengan yang lainnya. Kita menerima dari kalangan manapun, sampai yang mungkin tinggi sampai yang pendek. Bagaimana cara kita menghargai anak itu seperti itu? Mungkin ada dari Bu Siska. Oke, Bu Srini izin menanggapi. Ini diskusi ya, hanya diskusi. Menurut saya ini sebuah sistem, ini gebrakan baru Pak dari program guru penggerak ya. Dalam program guru penggerak, karena saya sudah ikut guru penggerak, saya sudah pelajari hukuman, penghargaan dan segala macamnya. Justru yang kita rubah sekarang itu mungkin sistemnya Pak. Ini hanya gebrakan, sistemnya yang kita rubah. Sekarang dalam kenyataan, kalau kita nggak buat ranking di kelas, kita nggak terbitkan piagam, anak-anak mau ikut ke jenjang berikutnya itu kan ada yang menggunakan jalur prestasi dan itu sistem. Artinya menurut saya yang dirubah itu sistemnya, sistem penerimaan. Oke lah kalau misalnya di luar kayak kompetisi seperti bulu tangkis ada juara 1 sebagainya macamnya ya itu. Tetapi ini kembali lagi kita ke pendidikan, artinya sistem dulu. Kenapa harus ada jalur prestasi? Jalur prestasi itu kan otomatis ya Bapak Ibu mohon izin, itu kan biasanya disertakan upload piagam kita ranking. Kalau kita nggak terbitkan, kalau kita nggak buat ranking, maka akan terhambat bagi siswa yang jalur prestasi Bapak Ibu. Artinya karena ini masih kita perlu berbicara dengan yang kepada apa kalau istilahnya yang berkuasa lah Pak gitu ya. Artinya kebijakan-kebijakan itu kadang-kadang tidak balance dengan keadaan yang di lapangan. Kalau ya jadi begitu. Kalau menurut saya sistem ranking ini mungkin enggak satu rank. Kalau misalnya jumlah siswanya 37,
jangan ditulis di rapor itu 1 sampai 37. Jadi diambil 5 besar saja atau 3 besar saja sehingga muncul motivasi dari diri sendiri, yaitu intrinsik. Jadi saya harus masuk ke 3 besar nih karena saya mau masuk ke perguruan begitu. Jadi kalau memang ditulis ranking 1 sampai 37, maka dia akan minder, yaitu murid menjadi rendah diri, tidak muncul kepercayaan. Tetapi kalau untuk ranking menurut saya 1 sampai 3, ya kita harus tetap ini untuk jalur prestasi. Itu kalau saya menanggapinya. Ya Pak, Bu, begitu. Jadi kalau misalnya nanti kurang pas, boleh menanggapi karena ini diskusi. Ini pemahaman, sebuah pemahaman yang perlu kita samakan persepsi. Terima kasih Bu, segini dikembalikan. Oke, terima kasih. Itulah tadi mengenai jawaban Pak Satif yang ditambah oleh Bu Siska. Mudah-mudahan ini adalah solusi yang baik. Ketika kita belum mendapatkan solusi yang baik, di lain waktu kita akan bermusyawarah kembali seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Kalau tadi ada penghukum dan penghargaan, di sini ada konsekuensi dan restitusi. Untuk konsekuensi yang pertama, penguatan jangka pendek, perlu memonitoring berkelanjutan, adanya stimulus dan respon, murid menghormati peraturan, yang terakhir kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan. Tetapi ketika kita menggunakan restitusi, yang pertama, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Yang keempat, teori kontrol, ada timbul teori kontrol dalam dirinya. Terus yang terakhir, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Seperti itu. Ketika ada murid yang melakukan kesalahan, kita menguatkan. Setelah itu kita meyakinkan bagaimana anak itu tidak merasa bersalah walaupun kita memanggilnya seperti itu. Kita menanyakan alasannya, bagaimana melakukan itu, apa alasannya, seperti itu. Jadi di sini ada konsep disiplin dengan identitas sukses. Oke, dan selanjutnya konsep disiplin pendekatan restitusi atau sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Yang pertama, pengertian restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di Boson 2004. Ciri-ciri restitusi yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga adalah tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Untuk selanjutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ketika ada anak yang terlambat, kita tidak mengepal atau langsung berpikir jelek kepada anak tersebut. Yakinlah kalau anak tersebut dengan datang terlambat pasti punya alasannya. Maka kita harus melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan ciri-ciri restitusi yang ada di sini. Seperti itu. Ketika dia sudah ditanya dan kita memberikan pertanyaan yang lebih tepat, maka anak itu akan berpikir, akan merubah dirinya, perilakunya sesuai dengan yang ada di dalam dirinya, bukan karena hukuman yang kita berikan. Bukan hanya
siswa tersebut hormat bendera 10 menit. Guru marah dan murid takut. Yang terjadi seperti itu. Untuk konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Yang kedua, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Memang guru tegas dan siswa menghormati peraturan, tapi ketika siswa menghormati peraturan itu timbul dalam dirinya atau dia merasa takut, seperti itu pertanyaannya. Untuk restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ini seperti kalau ini tidak mengerjakan PR, kalau saya tadi datang terlambat. Bagaimana memberikan pertanyaan-pertanyaan yang baik? Kalau kita memberi hukuman yang ada murid itu takut, tapi pertanyaannya takutnya itu apa karena dihukum, apa timbul dalam dirinya, seperti itu. Terus yang konsekuensi, gurunya tegas, memang benar siswa menghormati peraturan, tapi apakah selanjutnya akan seperti itu? Seperti itu. Menghormati terus, apa ada unsur intrik dari anak itu untuk lebih lanjutnya, seperti itu. Di sini kalau restitusi dengan cara mungkin sering tidak mengerjakan PR. Yang pertama, kita akan tanya, kenapa sih nak beberapa hari ini kamu tidak mengerjakan PR? Nah, mungkin dia bilang seperti ini, karena bapak ibu di rumah tidak mau membantu saya, karena saya kesusahan, nggak bisa mengerjakan, makanya mungkin saya tidak mengerjakan PR. Pasti anak akan memberi jawaban-jawaban yang mungkin memang yang dialami anak tersebut, dan kita akan memberi penguatan di situ. Oh iya nak, kalau seperti itu, kalau mungkin ibu di posisi kamu, ibu juga mungkin nggak akan mengerjakan PR itu. Tapi, nah, kan nggak hanya ada ayah ibu, bisa loh tanya ke kakaknya, tetangganya. Nah, bagaimana caranya? Seperti itu, kita memberi penguatan. Kan tadi kita sudah punya alasannya seperti itu, jadi kita stabilkan identitasnya. Dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang positif yang akan membuat anak itu ketika melakukan sesuatu itu timbul dalam diri anak itu sendiri. Oke, next. Bentar. Oke, benar ya. Kebetulan saya punya kasus yang sama seperti itu. Oke, kenapa? Ada anak yang hampir setiap saya berikan PR itu tidak dikerjakan. Begitu saya tanya, alasannya selalu lupa. Alasannya selalu lupa. Memang di satu sisi anak ini kurang perhatian dari orang tua. Saya sudah tahu itu semua saya sudah tahu. Jadi memang dia ini kurang perhatian dari orang tuanya. Kemudian juga PR selalu tidak dikerjakan, itu selalu alasannya lupa. Dan saya coba cari saya berikan solusi dengan cara tolong atasnya kalau begitu PR ini dibawa dari sekolah jangan ditunda, langsung kerjakan. Mereka sudah sepakat. Tetapi pada kenyataannya setelah solusi itu diberikan dan yang lain sudah mulai berubah nih, dia ini belum, selalu saja lupa lagi, lupa dan seterusnya. Adakah cara yang lain mungkin yang bisa disampaikan, diterapkan pada anak itu dengan rasa lupa? Kita berarti harus memberi meyakinkan kepada anak dengan keyakinan kelas kita. Nah, kamu berbuat seperti ini suatu kesalahan bukan sih? Dia akan jawab nanti, Pak. Seperti ini sesuai dengan keyakinan kelas tidak sih? Pertanyaannya, Pak Sadir sudah membuat keyakinan kelas belum? Keyakinan kelas itu selalu dibuat walaupun tidak ditulis. Sebelum pembelajaran dimulai ditanyakan, Ya. setelah pembelajaran selesai juga disampaikan. Anak tahu bahwa salah satu dari keyakinan kelas itu jika tidak mengerjakan PS, jika tidak mengerjakan PR, nanti akan mengerjakan ulang. Yang itu Iya. Yang dilakukan Pak Sartin ini sudah benar. Tapi untuk lebih benarnya, kalau keyakinan kelas itu kita tulis, kita pajang agar dilihat setiap detik
anak itu ada. Oh, di sana. Nah, apakah yang kamu lakukan sesuai apa yang kita sepakati dalam keyakinan kelas? Seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Bu Siska? Yang lain ada? Terima kasih. Mohon izin ya Bapak Ibu. Jadi untuk keyakinan kelas kita berbagi saja karena kembali lagi ini diskusi menyamakan persepsi kita sebagai seorang pendidik yang mengikuti dalil Ki Hajar Dewantara. Ya, karena pembelajaran itu memang berpihak pada murid dan murid itu adalah kita menghamba pada murid. Ya, pembelajaran. Nah, untuk keyakinan kelas, Bapak Ibu, keyakinan kelas itu yang buat adalah murid. Jadi, saya mohon mari kita belajar bersama membuat keyakinan kelas itu adalah murid dan tulis. Biarkan tulis mereka di kertas plano, kita tempel di karton, kita tulis, biarkan mereka tanda tangan. Itu akan memunculkan sebuah kepercayaan diri yang luar biasa Bapak Ibu. Saya sudah praktikkan. Jadi anak itu suruh nulis, kita buat pertama itu disiplin dulu, baru kita buat keyakinan kelas. Kita buat kalimat disiplin dulu, nanti kita rubah menjadi keyakinan kelas. Nah begitu. Nah di dalam keyakinan kelas yang ditulis di kertas plano itu yang kita tempel warna-warni itu, gak usah panjang-panjang Pak kalimatnya. Saya selalu mengerjakan PR, begitu sudah cukup. Nah nanti di bawahnya biarkan mereka mencoretkan tanda tangannya di kertas karton di bawahnya. Maka disitulah akan muncul. Mari kita berbagi pengalaman pribadi saya di kelas. Anak akan muncul kepercayaan dirinya. Dia lihat tanda tangannya. Usahakan tanda tangan itu gunakan dengan spidol yang warnanya berbeda. Misalnya Putra mau biru, Putri pink, nanti berikutnya. Atau kita buat kelompok ini hijau begitu. Nanti dia akan ketika melakukan kesalahan Pak, Bu. Nah itu karena kita belajar disiplin, konsep disiplin itu ada satu konsekuensi, ada hukuman, ada restitusi. Maka seyogyanya Bapak Ibu boleh pilih hukuman, boleh konsekuensi, boleh juga nanti restitusi. Tetapi di sini ada pencipta teori yaitu Gosen menyarankan seyogyanya kita menggunakan restitusi. Jadi ada nanti selanjutnya materi-materi berikutnya ada segitiga restitusi. Dan Bapak Ibu saya juga berbagi bahwa semua materi yang kita pelajari dan Bu Sri pelajari hari ini itu di guru penggerak, mau itu di PPG, itu ada di PMM, Platform Merdeka Mengajar. Di situ ada segitiga restitusi, ada kontrol guru yang tadi di awal itu ada. Nah, jadi marilah kita buka wawasan kita selebar-lebarnya, kita pelajari apa yang ada di PMM sehingga tidak nanti konsepsi. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi sekali lagi biarlah keyakinan kelas itu anak yang buat, dia yang tanda tangan, maka kepercayaan diri itu akan tumbuh sehingga menjadi kekuatan itu muncul dari dirinya sendiri, yaitu intrinsik. Begitu Bu Sri. Mari kita berbagi saja ya Bu. Bukan saya bukan menggurui, tetapi mari kita berdiskusi. Terima kasih. Terima kasih jawaban Bu Siska, menguatkan sekali buat kami semua di sini. Seperti itu ya Pak. Jadi ketika kita sudah menuliskan keyakinan itu ataupun kesepakatan keyakinan di pajak, otomatis dia coba lihat apakah yang kamu lakukan sesuai dengan keyakinan kelas kita. Dia menjawab tidak. Apa alasan kamu? Seperti itu. Dia akan bicara. Nah, ketika kita meyakinkan, yuk sekarang kita cari solusinya bersama-sama. Bagaimana caranya supaya kamu
musyawarah yang lebih lanjut seperti itu ya. Oke, mencari kepuasan. Di sini kan bukan mencari kepuasan, tapi kita mencari jawaban. Kalau untuk puasnya nanti dicari yang lebih lanjut. Tadi di rumah lah. Oke, benar sekali. Di sini 5 posisi kontrol restitusi. Jadi ya, kita sebagai guru boleh milih, nggak salah. Tapi apa yang dikatakan Bu Siska memang benar. Menurut Gosen tahun 2004, kita di sini harus bisa mencari solusi yang baik dengan menggunakan restitusi. Yang pertama di sini adalah penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang terakhir, manajer. Sekarang kita renungkan, kira-kira kita ketika anak ada yang berbuat salah, yang manakah yang biasa kita lakukan? Pernah semua. Pernah semua. Tapi yang dominan ini kan. Yang dominan apa Pak Satin? Biasanya pembuat rasa bersalah. Itu yang dominan. Yang lebih dominan membuat rasa bersalah. Oke. Tuh kan, gara-gara kamu tidak menulis, akhirnya ibu ditegur kepala sekolah. Akhirnya bisa. Nah, seperti itu. Jadi anak berpikir, ya Allah. Jadi dia merasa bersalah terus karena ibunya tadi ditegur kepala sekolah seperti itu. Hal yang seperti itu yang tidak boleh kita lakukan kepada murid, karena itu akan tertanam di dalam dirinya sepanjang masa seperti itu. Oke, kita cari solusi. Di sini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Yang pertama, penghukum. Patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Ini yang biasa kayak gini biasanya laki-laki. Kalau perempuan insya Allah mungkin yang lain ya Bu ya, yang kita lakukan itu pembuat rasa pemantau. sudah bilang. Iya. Nah, di sini ada pembuat rasa bersalah. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu bukan kecewa sama kamu? Seperti itu adalah membuat rasa bersalah. Pemantau. Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Nah, kan anak jadi takut. Apa ini? Kan dia takut kalau nggak pakai topi hari Senin, berarti saya harus berdiri panas-panasan. Kan dia sudah tahu sendiri konsekuensi apa di pemantau. Konsekuensinya anak sudah tahu. Untuk teman, ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Itu sebagai teman. Ya, tapi kalau kita mungkin mengajarnya kita tingkat SMP, SMA, nah itu pendekatan itu pasti yang akan kita lakukan. Karena ketika kita mungkin menunjukkan dengan kekerasan yang lebih, maka anak itu akan semakin brutal. Seperti itu. Untuk manajer, pertanyaannya yang tadi, apakah kamu tahu kesalahanmu? Ini ya, begitu. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ibu? Seperti itu ya. Oke. Ya. Tapi gimana? Idealnya dari contoh penerapan kontrol posisi ini artinya tidak sama pada setiap level usia anak sekolah. Tetapi menurut saya pribadi, 2 inilah yang lebih ideal, yaitu teman dan manajer. Saya kira itu. Oke. Di sini Pak Sakit Boleh izin menanggapi dulu. boleh. Di sini Pak, bukan ideal atau tidaknya. Karena pembuat teori ini Gosen, maka Gosen itu menyarankan seyogyanya kita menjadi manajer, tidak teman, tidak pemantau, tidak penghukum, tidak membuat rasa bersalah, tetapi kita dimohon, disarankan itu menjadi manajer. Ketika kita menjadi manajer, langkahnya itu loh yang sudah disediakan.
nggak harus itu Pak, bisa kita contoh-contoh yang lain. Itu hanya contoh misalnya, apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaikinya? Kita nggak harus pakai kalimat itu hanya contoh. Artinya di dalam materi yang kita pelajari hari ini, kita didorong atau seyogyanya kita sebagai pendidik memilih sebagai manajer. Jadi bukan ideal kita pilih 2 atau 3 atau semua kita lakukan, tidak, tetapi kita dituntun menurut Ki Hajar Dewantara mengikuti teori-teori, dan kebetulan teori ini yang buat dosen, maka dosen menyarankan manajer. Kita sebagai pendidik adalah seyogyanya di posisi manajer. Betul sekali. Kita harus menerapkan itu ke berbagai jenjang, bukan di SD, di SMP, di SMA, seperti itu. Tetapi saya berpikir begini, mungkin apakah guru penggerak ini hanya ada di dalam guru SMA, SMP, sampai SD? Apakah di perkuliahan itu ada? Saya kurang paham kalau masalah itu. Tetapi yang saya rasakan, karena saya punya saudara di perkuliahan, di sana sangat peraturan itu sangat kalau menurut saya kebijakan itu sebagai dosen itu sama dengan guru, karena menuntun ya, memberikan sanksi itu luar biasa sekali. Maka dari itu kok di perkuliahan dengan apa yang kita diterapkan di sekolah ini kan agak berbeda seperti itu. Gimana Bu Sati bisa berkomentar, karena ini bisa masih berkaitan dengan pendidikan, karena dia kan masih kuliah, bisa memberikan komentar sedikit. Gimana di perkuliahan dan di pendidikan? Kalau menurut saya sih berbeda. Ya. Karena kalau di perkuliahan kan kita dituntut harus bisa banget. Maksudnya harus bisa banget tuh harus mandiri. Kita harus belajar lebih mandiri. Sedangkan kan kalau di SD mungkin di sekolah-sekolah kita dituntun, kita menuntun murid untuk melakukan sesuatu. Kalau di perguruan tinggi itu kita itu utamakan itu belajar mandiri. Perasaan Ibu mengikuti pembelajaran perkuliahan bagaimana? Senang, sedih, jadi satu ya? Iya. Maksudnya nggak ada jawaban senangnya saja, seperti itu. Sedihnya banyak, senangnya banyak. Sedihnya banyak, senangnya banyak. Oke, terima kasih. Itulah tetap kita sebagai manusia pasti punya pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Apalagi nanti kita juga punya pengennya, karena sifatnya pendidikan itu menuntun apa yang diajarkan Ki Hajar Dewantara, menuntun, membimbing. Nah, ketika di perkuliahan itu kan sifatnya juga masih belajar ya Pak Sakim ya. Pengennya apa yang diajarkan Ki Hajar Dewantara itu ya semuanya masih terbimbing dengan rapi, di mana itu masih bersifatnya pendidikan seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Keyakinan kelas. Nih, kita sampai keyakinan kelas yang dimana tadi saya menanyakan sama Pak Sakim dipajang atau tidak di kelas seperti itu. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kalau peraturan berarti di sini Pak. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Maka akibatnya mungkin akan fatal seperti itu. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Itu namanya peraturan. Itu perbedaan dengan keyakinan kelas, karena kalau keyakinan kelas itu kan timbul dari kesepakatan antara murid dan guru, dan itu dibuat atas kesepakatan musyawarah bersama-sama. Kalau peraturan kan sudah ditetapkan dari dinas setempat seperti itu. Di sini membuat keyakinan kelas. Kegiatannya yang pertama berdiskusi tentang peraturan. Ini contoh-contoh saja dari saya berdiskusi
seperti itu. Terus yang kedua, menyusun peraturan menjadi keyakinan. Apa yang mereka sepakati, yang mereka lontarkan, apa yang menjadi impian mereka dituliskan di sebuah kertas. Dan di mana di situ anak-anak untuk selanjutnya menempelkan keyakinan di depan kelas atau di kelas, biar ketika anak melakukan kesalahan kita bisa menanyakan keyakinan kelas itu sesuai apa tidak. Kita akan bertanya kalau tidak mengerjakan PR atau datang terlambat, apa keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Tentu disiplin kalau tidak datang tepat waktu, seperti itu. Ya. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Di sini Pak Sartin ya. Jadi membentuk keyakinan kelas itu yang pertama lebih abstrak daripada peraturan. Terus berupa pernyataan yang universal, dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja biar mudah diingat. Kalau kalau panjang-panjang nggak diingat. Contoh, saling menghormati. Nah, anak-anak udah tahu. Mengerjakan PR tepat waktu, mungkin seperti itu. Buang sampah pada tempatnya, mudah diingat seperti itu. Makan pada jam istirahat, nah itu kan mudah diingat. Kata-katanya yang pendek. Terus dapat diterapkan di kelas. Berarti memang berkaitan dengan kelas. Semua bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Karena kan murid kita dari tahun per tahun mungkin berbeda, atau dari semester 1 ke semester 2 mungkin ada perubahan. Boleh nanti kita dirombak kembali. Makanya itu di sini ditinjau kembali. Apakah itu akan diterapkan di semester 2 nanti? Apa harus sama di semester 1? Seperti itu. Terus yang terakhir, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas. Kalau anak semua sudah mengikuti, insya Allah apa yang akan kita utarakan nanti, anak-anak ketika sudah mendapatkan kesepakatan, maka itu akan menjadi hal yang mufakat buat kita bersama di dalam kelas. Gitu. Di sini pada puncaknya yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas, yaitu kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Jadi kalau anak didik kita melakukan hal-hal yang di luar kontrol kita, berarti dia punya alasan tersendiri, Pak. Makanya ketika anak melakukan kesalahan, kita harus menanyakan alasan kenapa dilakukan, apa alasannya seperti itu. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, kita semua memiliki motivasi internal, maka kita harus meyakinkan anak bagaimana untuk kembali ke kelompoknya tadi, mengembalikan identitas agar anak itu menjadi lebih kuat. Contoh di sini validasi menstabilkan identitas yang pertama. Kita bilang anak itu melakukan kesalahan. Contoh tadi tidak mengerjakan PR ya Kak Sartin ya. Kita tanya, iya nak, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Tapi kita harus belajar dari kesalahan itu sendiri. Dan kita harus bisa memperbaikinya. Setuju? Anak pasti akan bilang setuju, seperti itu. Setuju, tapi besok kita akan terapkan itu bersama-sama. Apakah anak itu akan mengulangi atau tidak? Ya? Oke. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Di sini adalah tadi alasan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, nak. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini kalau tadi dia tidak mendapatkan 5 kebutuhan dasar.
pasti anak akan menjawab. Dari pertanyaan-pertanyaan seperti itu, maka kita juga akan tahu apa isi hati anak seperti itu. Oke, next. Terima kasih sudah mengikuti apa yang memang saya harapkan Bapak Ibu. Mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan mungkin kurang pas, dan semoga itu semua bermanfaat buat kita semua. Marilah kita dari hari ini dan seterusnya kita menerapkan apa yang sudah kita dapatkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Oke, anak-anak, hari ini kita mau buat keyakinan kelas. Nah, kenapa kita buat keyakinan kelas? Supaya kita semua belajar dengan nyaman di dalam kelas. Seperti itu. Apa sih keyakinan kelas itu? Apa coba keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas itu adalah sesuatu hal yang kita sepakati bersama. Nanti kamu boleh contoh nih, Bu saling menghormati, kata-katanya boleh. Bu menjaga kenyamanan boleh. Terus kalau supaya kelas kita nggak kotor apa tuh? Ya, buang sampah pada tempatnya gitu. Nah, supaya kelas kita ini menjadi kelas yang kita impikan. Punya impian tidak sih? Punya. Coba Ibu pengen tahu impian kelasnya kayak apa? Kelasnya pengen kayak mana? Nyaman, rapi, bersih, bagus, pintar. Nah, nanti pendapat kamu nanti dituangkan di sini ya Nak ya. Ini nanti Ibu bagi kertasnya. Oke siap? Oke, silakan nanti dituangkan. Kalau sudah ditulis nanti ditempel di depan. Nih udah Ibu siapkan nih. Ini apa namanya? Tempatnya udah Ibu siapkan. Nanti silakan ditempel di mana saja. Paham? Oke, Ibu bagi ya. Oh iya, yang perempuan warna kuning, yang laki-laki warna merah. Iya. Mana? Warna merah. Ya, yang perempuan warna kuning ya. Ya. Ini perempuan warna kuning. Laki warna merah. Ya, tulisnya di kertas yang berwarna. Yang ada warna merah. Oke. Yes. Ya. Boleh di mana? Nah, itu apa boleh. Nah, tempel ya. Oke, coba dengarkan ya. Ya, semuanya udah menulis kesepakatan. Yuk kita revisi bareng-bareng kata-kata yang sama. Ya. Oke, ini sama. Ini sama juga. Kayak gini. Ya. Ini ada yang sama juga. Nanti sampai kita pilih apa namanya? Sampai apa namanya? Ada yang berbeda ya. Kita kira-kira mau ngambil berapa ini? Kesepakatannya? 4 atau 5? Ini pasti ada yang sama nih. Ini juga sama. Ini kan makanya juga sama.
jam istirahat bagus. Oke, ini ibu tempel di sini ya. Ya, membuang sampah pada tempatnya bagus. Oke. Makan pada jam istirahat. Ini sama juga. Ini masih sama. Oke. Nah, ini yang sudah kita ibu pilih tadi revisi yang kata-katanya sama, tapi ini mewakili ya. Yang pertama kesepakatan keyakinan kelas kita yang pertama adalah menjaga kenyamanan. Setuju? Setuju. Yang kedua membuang sampah pada tempatnya. Setuju? Terus ini ada lagi makan pada jam istirahat. Setuju? Oke, ini yang terakhir adalah menghormati sesama teman. Setuju? Oke, kalau setuju berarti keyakinan kelas ini kita sudah sepakati. Siap menjelaskan? Siap. Oke, kalau siap kita lanjutkan dengan penandatanganan supaya kalian lebih percaya diri bahwa itu memang yang kita sepakati. Siap? Siap. Oke, siap. Namanya, namamu. Ya. Oke, tanda tangan di samping. Ini tanda tangan. Ibu pakai pulpen atau pensil? Ya, pulpennya udah ibu siapkan. Lanjut. Nama tanda tangan ya. Yuk. Oke, ini menyusul. Yuk. Biasa aja. Ya, Dila. Ya, lanjut. Oke. Ya. Ini. Tulis namamu. Sini. Oke, Tania, sini. Oke ya. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dila dari kelas 1. Perkenalkan, nama saya Faiza dari kelas 1. Perkenalkan, nama saya Amira dari kelas 1. Perkenalkan, nama saya Asifan dari kelas 1. Senang sekali. Semangat. Sangat senang. Semangat. Sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Sangat penting.
menumbuhkan rasa semangat, membuat saya bertanggung jawab, melatih saya menghargai orang lain, membuat saya